Raja Ampat. Sebuah nama yang menggema ke seluruh penjuru dunia. Gugusan Pulau Kars yang menjulang megah dari lautan biru Tosca menciptakan lanskap yang memukau dan tak terlupakan. Formasi bebatuan ini menjadi ciri khas yang membedakan Raja Ampat dari destinasi lainnya. Surga bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terindah dan terkaya. Keindahan ini menarik para penyelam dan pecinta alam dari berbagai negara. Lebih dari 25% spesies koral dunia hidup di sini. Sebuah bukti nyata betapa istimewanya ekosistem Raja Ampat. Warna-warni koral menciptakan taman laut yang menakjubkan. Jantung keanekaragaman hayati laut global, tempat ribuan spesies ikan dan biota laut lainnya berkembang biak. Raja Ampat adalah laboratorium alam yang tak ternilai harganya. Wisatawan dari seluruh dunia datang berbondong-bondong untuk menyelam dan menikmati keajaiban bawah laut Raja Ampat. Mereka datang untuk menyaksikan langsung keindahan yang selama ini hanya mereka lihat di gambar. Di antara ribuan ikan berwarna-warni yang menari-nari di sekitar terumbu karang, menciptakan pemandangan yang hidup dan mempesona. Setiap sudut perairan Raja Ampat menyimpan kejutan yang menyenangkan. Mencari ketenangan yang langka, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Di kedalaman laut Raja Ampat, hanya ada suara gelembung napas dan keheningan yang menenangkan. Raja Ampat adalah aset berharga, warisan alam yang tak ternilai. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga dunia. Sebuah permata yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Namun, di balik pesonanya yang memukau, tersembunyi sebuah dilema besar. Tersimpan kekayaan lain yang menggiurkan, potensi ekonomi yang bisa mengubah wajah Raja Ampat. Nikel, emas hijau di era kendaraan listrik, menjadi daya tarik utama. Sumber daya alam ini menjanjikan keuntungan besar bagi investor dan pemerintah. Permintaan nikel melonjak tajam seiring dengan meningkatnya produksi kendaraan listrik di seluruh dunia. Menarik investor untuk menggali lebih dalam dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersembunyi di perut bumi Raja Ampat. Inilah persimpangan Jalan Raja Ampat, sebuah titik krusial yang akan menentukan masa depannya. Menjaga keindahan alam yang telah memikat hati jutaan orang, atau mengejar potensi ekonomi tambang yang bisa membawa kemakmuran bagi sebagian orang. Pertanyaannya, mungkinkah kedua hal ini berjalan seiringan? Bisakah keduanya berjalan beriringan, menciptakan harmoni antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan? Atau harus memilih salah satu, mengorbankan salah satu demi keuntungan yang lain? Isu tambang nikel di Raja Ampat sudah lama jadi perdebatan sengit di berbagai kalangan. Aktivis lingkungan dan masyarakat lokal yang peduli dengan kelestarian alam Raja Ampat, khawatir tambang akan merusak terumbu karang yang menjadi jantung kehidupan laut Raja Ampat. Dan mencemari perairan yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat. Kekhawatiran ini beralasan, mengingat dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan sudah terbukti di banyak tempat. Banyak contoh pertambangan di berbagai belahan dunia yang meninggalkan luka pada lingkungan dan menghancurkan ekosistem yang rapuh. Raja Ampat, dengan ekosistem unik dan sensitif, sangat rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas pertambangan. Evaluasi izin tambang di Raja Ampat menjadi krusial untuk memastikan bahwa kepentingan lingkungan dan masyarakat terlindungi. Pun jadi sorotan publik, media, dan organisasi lingkungan. Ini bukan sekadar urusan bisnis dan mengejar keuntungan semata, tapi pertaruhan masa depan Raja Ampat dan kelestarian alam Indonesia. Kawasan ikon pariwisata dan konservasi Indonesia yang telah mendunia. Setiap keputusan yang diambil hari ini akan berdampak jangka panjang bagi Raja Ampat. Bagi lingkungan, masyarakat, dan masa depan Raja Ampat secara keseluruhan. Pertarungan antara konservasi dan eksploitasi di Raja Ampat adalah sebuah ujian berat. Adalah cerminan dilema pembangunan bangsa ini dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Snafa. Di tengah perdebatan yang seringkali memanas, isu-isu krusial terkait investasi dan dampaknya terhadap lingkungan terus bergulir. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, putra asli Papua, mengambil langkah proaktif. Beliau turun langsung ke Raja Ampat, sebuah wilayah yang kaya akan keindahan alam dan sumber daya. Ia meninjau Pulau Gak, sebuah pulau kecil yang menyimpan potensi sumber daya alam yang besar. Pulau ini adalah lokasi PGAC Nikel, anak perusahaan PT Antam Tbk, yang bergerak di bidang pertambangan nikel. Kunjungan ini menandakan sebuah komitmen yang kuat dari pemerintah. Pemerintah ingin melihat langsung kondisi di lapangan, bukan hanya menerima laporan di atas kertas.
Fokus utama dari kunjungan ini adalah memastikan aktivitas tambang mematuhi aturan lingkungan yang berlaku. Bahlil secara seksama mengecek proses reklamasi lahan yang telah dilakukan. Ia juga meninjau pengelolaan limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan. Tak hanya itu, dampak operasi terhadap ekosistem laut serta kehidupan masyarakat sekitar juga menjadi perhatian utama. Aduan masyarakat menjadi pemicu utama evaluasi mendalam ini, memastikan suara mereka didengar. Bahlil tidak datang sendiri, ia didampingi oleh pejabat-pejabat penting dari berbagai instansi terkait. Termasuk di antaranya adalah Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang memiliki peran vital dalam pengawasan sektor pertambangan. Kehadiran tim lengkap ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencari data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana. Bagi Bahlil, kunjungan ini bukan hanya sekadar tugas. Ini adalah soal pembuktian bahwa investasi di Papua harus berkualitas, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Apalagi, ini adalah tanah kelahirannya sendiri, tempat di mana ia memiliki ikatan emosional dan tanggung jawab moral. Kunjungan ini adalah pesan tegas kepada semua pihak yang terlibat dalam industri pertambangan. Pemerintah mengawasi dengan ketat dan siap bertindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Tidak ada ruang untuk investasi yang hanya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Lalu meninggalkan kerusakan lingkungan yang parah dan beban sosial yang berat bagi generasi mendatang. Pemerintah ingin memastikan masa depan Papua tetap terjaga dengan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Semua pelaku usaha di sektor pertambangan harus patuh pada standar tertinggi dalam pengelolaan lingkungan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Setibanya di Pulau Gak, rombongan disambut dengan pemandangan yang memukau. Pulau ini, yang terletak di jantung Raja Ampat, menyimpan kekayaan alam yang luar biasa, sekaligus menjadi lokasi penting bagi industri pertambangan nikel. Kedatangan tim ini menandai dimulainya serangkaian inspeksi mendalam untuk memastikan keberlanjutan lingkungan di sekitar area pertambangan. Bahlil dan tim langsung inspeksi ke area konsesi PT Gak Nickel. Mereka meninjau berbagai aspek operasional, mulai dari proses penambangan hingga pengelolaan limbah, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan sekitar. Fokus utama, area reklamasi, yang menjadi indikator penting dari komitmen perusahaan terhadap pemulihan lingkungan pasca tambang. Area ini menjadi bukti nyata upaya untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan yang telah dieksploitasi. Tim secara seksama menilai komitmen perusahaan pada pemulihan lingkungan. Penilaian ini mencakup evaluasi terhadap metode reklamasi yang digunakan, jenis tanaman yang ditanam kembali, serta upaya untuk memulihkan keanekaragaman hayati di area tersebut. Tim melihat upaya penanaman kembali pohon sebagai bagian integral dari proses reklamasi. Penanaman pohon ini tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan vegetasi, tetapi juga untuk mencegah erosi tanah dan meningkatkan kualitas udara. Selain itu, tim juga meninjau pemulihan lahan bekas tambang, memastikan bahwa lahan tersebut telah ditata kembali dan siap untuk digunakan kembali sesuai dengan peruntukannya. Hasilnya reklamasi dinilai baik, menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya secara serius untuk memulihkan lahan yang terdampak aktivitas pertambangan. Kondisi laut di sekitar tambang juga diperiksa, sebuah aspek krusial mengingat sensitivitas ekosistem laut Raja Ampat. Hasilnya menggembirakan, air masih jernih, tak berbeda dengan Waisai, yang menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan belum berdampak signifikan terhadap kualitas air laut. PT Gak Nickel membangun lebih dari 200 kolam pengendapan, sebagai bagian dari sistem pengelolaan air limbah mereka. Kolam-kolam ini berfungsi untuk menahan limbah dan partikel padat sebelum dialirkan kembali ke lingkungan, memastikan bahwa air yang dilepaskan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Upaya ini dinilai sesuai standar pertambangan yang baik, menunjukkan komitmen perusahaan untuk meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan. Meski hasil awal positif, penting untuk diingat bahwa ini hanyalah langkah awal dalam proses evaluasi yang berkelanjutan. Bahlil menegaskan evaluasi belum selesai, menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja perusahaan secara berkala.
Pengamatan visual hanyalah satu bagian dari proses evaluasi yang komprehensif. Ada banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, kajian komprehensif tetap dilakukan untuk memastikan bahwa semua aspek operasional perusahaan telah memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan. Data teknis, termasuk laporan pemantauan kualitas air dan udara, akan dianalisis secara mendalam. Laporan rutin yang disampaikan oleh perusahaan serta masukan dari masyarakat sekitar akan dianalisis secara seksama untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang dampak aktivitas pertambangan. Temuan ini memberi optimisme, menunjukkan bahwa PT GAC Nickel telah berupaya untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip pertambangan yang berkelanjutan. Tapi pengawasan tetap ketat, memastikan bahwa perusahaan terus mematuhi standar lingkungan yang berlaku dan tidak mengendurkan upaya pemulihan lingkungan. Pemerintah berjanji tidak lengah dan akan terus memantau kinerja perusahaan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan lingkungan di sekitar area pertambangan. Komitmen perusahaan akan terus diuji secara konsisten melalui evaluasi berkala dan pemantauan yang ketat, memastikan bahwa mereka terus berupaya untuk meminimalkan dampak lingkungan dan memulihkan lahan yang terdampak aktivitas pertambangan. Menanggapi inspeksi, PT Antam Tbk menyambut baik transparansi pemerintah. Direktur Utama Antam menegaskan komitmen pada praktik pertambangan berkelanjutan. Program lingkungan dijalankan reklamasi lahan, ratusan kolam pengendapan, hingga transplantasi terumbu karang. Perusahaan bekerja sama dengan ahli biologi laut untuk memulihkan ekosistem. Komitmen juga menyentuh aspek sosial pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Tenaga kerja lokal direkrut, usaha kecil didukung. Antam berjanji menjadi penjaga, bukan perusak lingkungan Raja Ampat. Janji ini harus dibuktikan, bukan sekadar di atas kertas. Publik dan pemerintah akan terus mengawasi. Kepercayaan dibangun lewat konsistensi dan transparansi. Kunjungan ke PT GAC Nickel hanyalah bagian dari evaluasi besar. Pemerintah menyisir seluruh izin usaha pertambangan IUP di Raja Ampat. Dari 39 IUP, hanya 4 yang aktif. 35 dicabut karena tidak produktif. Banyak izin hanya jadi kertas tanpa realisasi. Pencabutan ini untuk memastikan sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Kini, hanya perusahaan yang serius dan berkomitmen pada lingkungan boleh beroperasi. PT GAC Nickel jadi contoh. 3 perusahaan lain masih dievaluasi. Pengawasan ketat jadi fokus utama pemerintah. Hanya yang patuh aturan boleh bertahan. Raja Ampat harus dijaga dari eksploitasi tanpa kendali. Evaluasi dan inspeksi pemerintah berawal dari keresahan masyarakat Raja Ampat. Keluhan soal dampak tambang pada ekosistem laut jadi perhatian utama. Pemerintah menghentikan sementara seluruh aktivitas 4 perusahaan tambang aktif. Ini memberi waktu evaluasi tanpa aktivitas baru yang memperkeruh situasi. Setelah inspeksi, hanya PT GAC Nickel yang diizinkan beroperasi kembali. 3 perusahaan lain masih dihentikan sambil menunggu evaluasi. Izin operasi kini benar berbasis bukti dan kepatuhan. Tanti. Kunci penyelesaian polemik tambang di Raja Ampat adalah transparansi. Pemerintah berjanji membuka semua hasil evaluasi ke publik. Sanksi tegas bagi pelanggar, apresiasi bagi yang patuh. Tim terpadu dibentuk, melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, dan organisasi lingkungan. Pengawasan berkelanjutan jadi prioritas pemantauan rutin kualitas air, terumbu karang, dan reklamasi. Data dikumpulkan dan dianalisis berkala, jadi rapor perusahaan. Perusahaan wajib proaktif berkomunikasi dengan masyarakat. Mekanisme keluhan harus jelas dan responsif. Potensi konflik sosial harus diredam lewat dialog terbuka. Harmoni antara perusahaan dan warga jadi tujuan utama. Kisah tambang di Raja Ampat adalah dilema antara emas hijau nikel dan emas biru ekosistem laut. Nikel menjanjikan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, tapi pariwisata laut adalah aset jangka panjang. Pariwisata memberi penghidupan berkelanjutan, berbeda dengan tambang yang ekstraktif. Menyatukan keduanya adalah tantangan besar. Tambang, sekecil apapun risikonya, tetap mengancam ekosistem rapuh. Kerusakan pada emas biru langsung memukul pariwisata. Jalan tengah, pertambangan harus berstandar lingkungan tertinggi, tanpa kompromi. Keuntungan dari nikel harus diinvestasikan untuk melindungi emas biru. Dana bisa digunakan untuk konservasi, pengembangan pariwisata ramah lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan adalah kunci.
Raja Ampat harus jadi contoh harmoni ekonomi dan ekologi. Evaluasi tambang di Raja Ampat jadi momen penting. Negara hadir memastikan kekayaan alam dikelola bertanggung jawab. Pencabutan izin dan inspeksi mendadak menandai era baru pengawasan ketat. Praktik pertambangan baik kini jadi kewajiban, bukan slogan. Keberhasilan PT Gek Nikel jadi contoh, tapi pengawasan tak boleh kendor. Suara masyarakat lokal harus jadi prioritas utama. Masa depan Raja Ampat ada di tangan kita semua. Menjaga Raja Ampat berarti menjaga warisan alam dunia. Surga ini harus tetap lestari untuk generasi mendatang.